Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Wa qala al-musannif radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid darain amin ila an qala الترحيب من الزنا واللواط وإتيان البهائم. الترhib ancaman minaz zina, dari perbuatan zina, walliwat dan al-liwat mendatangkan sejenis ya, wa ityanil bahaim dan mendatangkan hewan. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati az-zina, akan perzinahan. Mendekati enggak boleh itu. Ini bahasanya bukan wala taznun, jangan kalian berbuat zina. Enggak. Karena orang nggak berbuat zina kecuali ada tahapan-tahapan terlebih dahulu. Ya. Makanya bahasa Al-Quran wala taqrabu, jangan mendekati. Gak langsung orang berbuat zina. Ada tahap pendekatan, perkenalan dan lain sebagainya. Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya perbuatan zina itu fahisyah, perbuatan yang sangat keji, wa sa'at sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak memanggil bersama Allah ilahan akhar, Tuhan yang lain, tidak menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan orang-orang yang tidak membunuh kepada jiwa allati haramallah, yang telah Allah haramkan, illa bil haqq, kecuali dengan hak. Wala yaznun, dan orang-orang yang tidak berbuat zina. Ini tiga sifat daripada hakikat muslim yang sesungguhnya. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, wala yaznun, dan tidak berbuat zina. Wa may yaf'alu dzalik, siapa orang yang melakukan itu, yang tiga hal, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan dosa, yudha'af lahul adzab, akan dilipatkan baginya azab yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan akan kekal di dalamnya muhana, dalam keadaan hina. Itu ayat menerangkan tentang apa? Sifat orang mukmin sejati, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak membunuh jiwa kecuali dengan hak, dan tidak berbuat zina. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan itu, ay wahidan minas salasa, salah satu dari yang tiga tadi, yalqa azama, akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, atatuna dzukran, apakah kalian mendatangi laki-laki, minal alamin, dari alam semesta, ya, manusia yang lainnya. Wa tadharuna ma khalaqa lakum, dan kalian tinggalkan ma khalaqa lakum rabbukum, apa yang telah Tuhan kalian menciptakan kepada kalian, min azwajikum, dari pasangan-pasangan kalian. Kok yang didatangi laki, enggak mendatangi pasangan, laki sama perempuan. Bal antum qaumun adun, tetapi kalian itu adalah qaumun adun, kaum
yang melampaui batas. Kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain, falamma jaa amruna, tatkala telah datang amruna, ay azab kami kata Allah pada mereka kaum Nabi Allah Lut, ja'alna 'aliyaha, kami jadikan atasnya, safilaha, menjadi bawahnya, dibalik sama Allah. Wa amtarna 'alaiha hijarah, kami hujankan ya 'alaiha, di atasnya hijarah, batu-batu min sijil, yang dari tanah yang dipanaskan, mandud ay mutatabi, terus menerus, musawwamatan 'inda rabbika, dinamai atau ditandai, inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Orang-orang yang tandai itu yang kena semuanya. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id, dan tidaklah hiya minadh dhalimina biba'id, termasuk orang-orang zalim, biba'id, jauh. Enggak jauh dikatakan sebagai orang-orang yang zalim. Itu azab yang Allah timpahkan kepada kaum Nabi Allah alaihi, dibalik jadi kampungnya dibalik, bayangin tuh. Dibalik, ditimpanin, kemudian dilempari batu-batu min sijil itu dari tanah yang dipanaskan. Ya, dilemparkan mutadabi, mambut mutadabi, terus menerus. Nauzubillah min dzalik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, tidaklah berzina orang yang berbuat zina, hina yazni, ketika dia berbuat zina, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan mukmin yang sempurna. Jadi orang Islam yang KTP-nya Islam, kalau berbuat zina, kata Nabi pada hakikatnya dia itu tidak dalam keadaan mukmin yang sempurna. Ya tetap digolongkan sebagai Islam Muslim. Ya, selagi tidak menghalalkan perbuatan berzinahan. Kalau sampai menghalalkan ahalla zina, kufur dia, murtad. Naudzubillah. Wala yasriku sariku, tidaklah mencuri asarik oleh pencuri itu, hina yasriku, ketika dia mencuri, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan mukmin yang sempurna, kagak. Ya. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha, dan tidaklah meminum kepada khamar, orang yang meminum kepada khamar, hina yasrabuha, ketika dia meminumnya, wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan mukmin yang sempurna. Agak demikian. Jadi orang yang KTP-nya Islam berbuat zina, ya ketika itu bukan kamilul iman, bukan iman yang sempurna. Terus ini perkara-perkara minal kabirah, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Karena dalam 3 hal yang tadi disebutkan, berzina, kemudian mencuri, kemudian minum khamar, ini ada hudud, ada hukuman yang telah ditentukan oleh syar'i. Kalau zina terbagi 2, muhsan wa ghairu muhsan. Kalau azanil muhsan, man nakaha fi nikahin sahihin summa zana. Kalau yang dimaksud dengan azanil muhsan, orang yang telah menikah dengan nikah yang sahih, dengan nikah yang sahih kemudian berzina, itu azanil muhsan. Hukumnya gimana? Yurjam hatta yamut, dirajam sampai mati, dilemparin batu-batu kecil sini, kurang kacang dia dikit sampai mati. Bayangin, alhamdulillah. Ya, bukan batu kali langsung, nggak langsung mati, pelan-pelan. Itu namanya azanul muhsan. Tapi man nakaha fi nikahin sahihin summa zana, orang yang udah nikah benar, ya, kemudian berbuat zina. Kalau ghairul muhsan, zani ghairul muhsan, yang belum nikah berbuat zina, hukumannya apa? Dicambuk 100 kali, kemudian tagrib sana, diasingkan setahun. Diasingkan setahun dari kampungnya, taruh di mana, di penjara misalnya, ya, tahun, baru balik lagi. Nanti ketetapan dari imam di sini. Nah begitu juga pencuri itu,
Kalau pencuri telah balagan nisab, yang dicuri telah sampai batas nisab. Telah sampai batas nisab. Nisabnya itu rubu dinar, ya. Dirham dinar. Rubu dinar. Harganya ya kira-kira kalau satu dirham ya, dinar ini satunya kurang lebih 4 juta, kalau seperempatnya sejuta. Jadi kalau mencuri sampai batas seperempat dinar, maka potong kanan. Potong kanan. Balagan nisab telah sampai kepada nisab. Kalau belum sampai nisab nggak potong tangan, itu takfir aja. Hukuman yang ditentukan oleh imam. Jarak setahun atau misal. Tapi kalau telah sampai nisab, maka berhak untuk dipotong tangan yang kanan, pergelangannya sendiri. Bukan semuanya ya, pergelangan sini. Ya, nah, ini berat ini. Ya, itu hukum Islam begitu. Itu ada hadnya bagi yang mencuri. Kemudian begitu juga orang yang minum khamar, sama dicambuk tuh. Kalau ketahuan sama imam diproses, kalau dia benar minum khamar, maka dicambuk sebanyak 40 kali. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasai wa Ahmad wa Ibnu Majah wa rawahul Bazzar mukhtasara. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin, man siapa orang wajadtumuhu yang kalian mendapati akan itu orang, waqa'a ala bahimatin melakukan sesuatu kepada binatang, apa binatang dihubungi sama dia, ya, faqtuluhu waqtulul bahima, maka bunuh orang itu, dirajam termasuk itu ya, faqtuluhu waqtulul bahima, dan dibunuh itu binatangnya. Jadi orang yang pelakunya dibunuh, binatang juga dimati. Nanti masalah binatang dimatiin ada ulama ada perbedaan di sini ya dalam memaknai itu hadis. Wa man wajadtumuhu, dan siapa orang yang kalian dapati akan itu orang ya'malu amala qaumi Lut, melakukan perbuatan kaum Lut, itu liwat. Ya. Faqtulul fa'il wal maf'ul bih, maka bunuhlah al-fa'il yang pelakunya, wal maf'ul dan yang dikerjakan. Ya. Jadi dua-duanya tuh. Satu mau sama mau. Maka dibunuh al-fa'il wal maf'ul bih. Rahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Abu Ya'la al-Musili wa isnaduhu sahih. Kadza fil Muharrar wa rahu mufarradan Ibnu Majah wal Hakim kama rawa akhirahu ad-Darqutni wa Biya al-Maqdisi. Nah, ini banyak sekali. Di sini kita bahas, dikatakan bahwasanya ya, orang yang melakukan mendatangi hewan tadi itu. Nah, di sini dikatakan oleh Al-Khattabi wa qad 'arada hadha nahy Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatl hayawan illa lima'kalan. Karena ini bertentangan dengan hadis Nabi yang lain, larangan bunuh hewan kecuali untuk dimakan, atau hewan-hewan yang sudah ada nasnya boleh kita bunuh, ya ular, tikus, itu nggak apa-apa, atau hewan yang kita makan kayak ayam, kayak sapi dan lain sebagainya. Kalau yang lainnya yang nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibunuh. Tapi ini hadis tadi menyatakan apa? Kalau ada orang mendatangi hewan, maka orang itu dibunuh, dirajam, juga hewannya juga dibunuh. Di situ. Dari sini ta'arad ya, ada pertentangan hadis yang menyatakan larangan dari Nabi untuk membunuh hewan kecuali untuk dimakan. Kan begitu. Seakan-akan ta'arud di situ. Ya ala kulli hal. Makanya dalam ini disebutkan tentang perawinya di situ ya. Komentari. Wa'lam anna Syafi'i rahimahullahu ta'ala qala fil liwat. Tahuilah bahwa Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu
Beliau berpendapat dalam liwat ini, liwat yang mendatang laki mendatangi laki. Haddul fa'il hadduz zina. Jadi hukuman al-fa'il pelaku itu hadduz zina. Samanya seperti hukuman zina. Jadi dirajam. Ya. Wa amal maf'ul bi, adapun yang dikerjain, bukan fa'ilnya, maf'ul binya yang dikerjakan, fajul lidami'ah, fajul lidami'ah wa tagrib atau jildu mi'ah wa tagrib amin mutlaqan. Dia apa namanya? Dicambuk 100 kali kemudian diasingkan setahun. Mutlaqan. Wakilah ada pendapat bal yurjamani mutlaqan. Ada pendapat mengatakan dua-duanya dirajam. Pendapat pertama apa? Yang fa'il dirajam hukum mati, ya. Yang maf'ul bih yang dikerjakan cuma dicambuk 100 kali kemudian diasingkan setahun. Wakil ada pendapat yang kedua, dua-duanya dirajam. Biasanya kan mau ya. Dua-duanya dirajam. Mutlaqan. Wahia dan itu riwayatun an Malik, satu riwayat dari Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Dua-duanya derajat tuh, riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wakila ada pendapat ini meringankan, yu'azzarani mutlaqan. Dua-duanya cuma ditakdir aja. Takdir di hukuman yang ditentukan oleh hakim. Agak dirajam, agak dicambuk, cuma di takzir. Takzir ini ketetapan hukuman yang ditentukan oleh hakim. Ya misalnya penjara atau cambuk berapa kali, misalnya. Itu namanya takzir. Ringan tuh. Mutlaqan. Wahia riwayatun an Malik dan itu juga ada satu riwayat dari Malik. Ada dua tuh ya. Rahimahullahu taala masyhurah. Riwayat yang masyhurah ya. Riwayat masyhurah an Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi dalam mazhab Malik riwayat yang masyhurah itu cuma ditakdir aja dua-duanya. Cuma ada riwayat yang satunya dirajam. Dua-duanya. Fa'il wal maf'ul. Kalau kuliah itu termasuk dosa besar. At-targhib fi hifdzil farad wal lisan, anjuran di dalam menjaga kemaluan dan lisan. Qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Ini adalah sifat orang mukmin ya. Orang-orang mereka itu orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak perempuan mereka. Budak perempuan boleh datang itu. Tidak ada sekarang. Fa innahum ghairu malumin. Sesungguhnya mereka tidak disalahkan. Fa man ittagha wara'a dzalik, dan siapa orang yang mencari di belakang itu, fa ulaika humul adun, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi fa man ittagha, siapa yang mencari wara'a dzalik, selain itu ya, selain istri, selain budak-budak, seperti al-istimna biliat, mengeluarkan spermanya, wal-liwat atau liwat, wawat idumur, naudzubillah fil halilah, kepada istri, belakang belakang, itu kan haram juga itu, nggak boleh. Ya, nah ini namanya famanit tadak wara' adzalik. Siapa orang yang mencari wara' adzalik di belakang itu, faulaika humul hadid. Mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Al-mutajawizuna ila ma la yahillu lahum. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain tentang anjuran menjaga lisan, Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin, tidaklah berucap dari ucapan illa ladaihi, kecuali ada di sisinya raqibun atid, malaikat raqib, malaikat atid. Raqib yang mencatat amal baik, atid yang mencatat amal buruk. Ya, harus kita paham itu kalau mau ngomong, ditimbang dulu, ya, karena di samping kita ada malaikat yang siap nyatet nih.
Dia ngomong sengaja nyakitin orang ya dosa itu aja. Makanya ditimbang. Jika pilih doang kita ucapannya baik, maka dicatat pahala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 kelompok, 7 golongan, 7 manusia, bisa begitu. Yudhilluhumullah, Allah akan menaungi mereka. Bidhillihi, di bawah naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu, melainkan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sab'atun ada 7, ya. Ada 7 kelompok golongan manusia, yudhilluhumullah, Allah menaungi kepada mereka, bidhillihi, di dalam naungannya, di dalam pertolongannya. Yauma la dhilla, di hari yang tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, illa dhilluh, melainkan hanya naungan pertolongan Allah. Hari kiamat. Siapa tuh yang 7 golongan yang mendapat naungan pertolongan dari Allah? Al-imamul adilu, yang pertama pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua wasyabun, pemuda, nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla, tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Pemuda nasya'a, tumbuh fi ibadatillah, dalam ibadah kepada Allah. Ya. Alhamdulillah, mulai dari kecil dia rajin kan. Dia dituntun sama orang tuanya sholat di masjid berjamaah, terus beranjak begitu. Rajin hadir majlis ilmu, ngaji dia. Itu nasya'a fi ibadah, namanya tumbuh fi ibadatillah, dalam ibadah kepada Allah. Itu yang kedua. Wa rajulun, yang ketiga, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya mu'allaq, bergantung kepada masjid. Artinya apa? Hatinya ini selalu bergantung kepada masjid. Yang berhubungan dengan masjid, datang dia. Sholat berjamaah, datang ke masjid. Acara di masjid, datang. Ada pengajian di masjid, datang. Senang, hatinya berhubungan dengan masjid. Begitu. Kadang-kadang orang kan nggak mau masuk, jarang. Sebagian, naudzubillah, banyak juga bukan jarang yang enggan masuk ke dalam masjid. Kadang-kadang tetangga masjid nggak pernah ke situ, ya. Ngecing doang di masjid, repot. Tetangga ngecing di masjid. Parkir doang. Iya, banyak. Yang begitu boleh itu ya. Warajulani, yang keempat, 2 orang, tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. 2 orang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini saling mencintai karena Allah. Kemudian warajulun, yang mendapat naungan juga pertolongan dari Allah pada hari kiamat. Rajulun, seseorang, da'adhu imra'atun, orang laki-laki. Da'adhu, mengajak kepadanya oleh seorang perempuan. Ada perempuan ngajak dia. Ya, ngajak apa itu? Misalnya ya ngajak yang perbuatan maksiat, dosa. Perempuan zatu mansibin, yang perempuan yang memiliki kedudukan, wa jamalin, dan cantik. Wah, gimana itu? Ada perempuan zatu mansibin, yang memiliki kedudukan. Artinya apa ya? Dia punya harta segala macam, berpandang, cantik lagi. Nah, kalau begitu mau enak ya. Semuanya pada mau. Nah, ini ngajak perbuat maksiat. Ya. Waqala, ini pemuda mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ajak kawin nggak apa-apa, tapi kalau zina saya takut kepada Allah. Kan jawabannya begitu ya. Kemudian rajulun, seseorang tasaddaq bisadaqatin, yang ia bersedekah, fa akhfaha, menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga enggak mengetahui, ya,
tangan kirinya matun fiku yaminuhu, yang tangan kanannya berinfak. Itu kiasan doang. Artinya tentang penyembunyian, nggak ada yang tahu dia bersedekah. Namanya sedekatus sir. Ya, ada yang tahu cuma dia sama Allah. Itu pahalanya lebih besar. Bahkan dalam riwayat, bandingan sedekah secara sembunyi-sembunyi dengan sedekah secara terang-terangan itu 70 kali lipat. Dan dalam riwayat sedekatus sir tutfi ghadabar Rabb, sedekah secara sembunyi-sembunyi bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya. Cuma memang kadang-kadang sedekah secara terang-terangan bisa lebih afdal. Kadang-kadang seperti itu. Di antaranya contohnya liman yuqtadari, bagi orang yang dijadikan sebagai panutan. Ya, nanti pelopor jadinya itu pemula. Ya, kalau gue mulai pada ngikutin ntar nih, gitu. Ya nggak apa-apa, terang-terangan dia yang lain pada ngikutin ntar. Cuman ini juga ulama mengatakan kalau dia aman dari sifat iya. Kalau dia merasa nggak aman, tetap kesir lebih afdal lagi. Di list ya. Ya. Oh di list, nggak apa-apa. Iya, di list. Nggak jadi masalah. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan semangat biasa. Ya. Kalau punya hal di list, ya. Tambah di list juga. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, rajulun dzakarallah khalian, seorang dzakarallah yang mengingat kepada Allah khalian, ya, dalam keadaan sepi, fafadat ainah, kedua matanya mengeluarkan air mata, nangis, malam-malam nangis dia. Ada orang bukan di masjid teriakan nangis enggak, malam-malam dia, ya. Ada orang segala macam dia mohon kepada Allah, zikir kepada Allah sambil meneteskan air mata. Ingat akan maksiatnya, dosanya yang besar, mugassir, lalai dalam khidmat kepada Allah. Nah, ini 7 golongan tuh yang mendapati pertolongan, naungan Allah pada hari kiamat. Di hari tidak ada naungan, hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, seorang yang hatinya berhubungan dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa, berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, seorang yang diajak oleh perempuan yang cantik, yang memiliki kedudukan, dia bilang, saya takut kepada Allah. Yang keenam, seorang yang bersedekah, disembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu. Nah, dari apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Yang terakhir apa? Seorang dzakarallah yang berzikir kepada Allah khalian, di tempat yang sepi, nggak ada orang, fafadat ainah, sampai mengeluarkan daripada air mata. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Malik wa Ahmad wa Nasa'i. Wa an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man yadman li, siapa orang yang menjamin buatku, ma baina lihyai, sesuatu yang di antara 2 rahangnya, 2 dagunya, maksudnya mulut, wa ma baina rijlaihi, dan sesuatu yang di antara 2 kakinya, maksudnya kemaluannya. Siapa yang menjamin buatku, dia jaga buatku, kata Nabi, dia jaga lisannya, dia jaga kemaluannya, sejauh itu. Azman lahu al-jannah. Ini sama juga kebalikannya. Hadis baliknya apa itu? Azman lahu al-jannah. Saya jamin, kata Nabi Muhammad, buat dia al-jannah, surga. Jadi al-yan al-azaman bijanibil fam. Jadi 2 tulang yang ada di samping tulang. Jadi siapa yang menjamin buatku, kata Nabi Muhammad, ya, atau dia menjaga untukku kedua lisannya, menjaga kemaluannya, azman, aku akan jamin lahu untuk dia al-jannah, surga. Rawahul Bukhari wa lafdhu lahu wa Tirmidzi wa ghairuhu. Wal makna man yatakaffal li, siapa yang menanggung untukku, menjamin, bi'adail haq, dengan melaksanakan hak.
alladzi 'ala lisani, yang atas lisannya, min nutqin fi khairin, dari berucap yang baik, wa sukutin an syarr, diam dari keburukan, ya, dijamin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam surga. Karena dalam riwayat yang lain Nabi katakan begini, kebanyakan manusia terjungkal masuk ke dalam neraka Allah illa hasaid al-sinatihim, melainkan sebab lisan-lisan mereka. Begitu. Penyebab utama kebanyakan orang terjungkal masuk dalam neraka Allah sebabnya daripada di lisan. Yang dikatakan jurmuhus shagir wa jurmuhu kabir. Bentuknya kecil tapi berakibat besar. Dosa jadi besar. Berapa banyak? Gara-gara lisan orang saling bermusuhan. Gara-gara lisan keluarga jadi pecah. Masyarakat jadi saling mengejek satu sama lain. Bahkan negara bisa perang gara-gara lisan. Ini semua jadi bahaya. Menjaga lisan kita, jangan berucap kecuali yang baik. Oleh karena itu Nabi SAW menjadikan apa? Keimanan kepada hari akhir disertai man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik, nggak bisa diam. Tapi kadang-kadang nggak tahu sama sekali ucap. Wa fitnah, naudzubillah min dzalik. Menyebar fitnah, menyebabkan orang benci satu sama lain, itu udah dosa yang sangat besar, dosa jariah yang sangat besar. Naudzubillah min dzalik. Karena kemaksiatan yang berhubungan dengan makhluk berat. Maksiat kita berhubungan dengan makhluk berat. Kalau hubungan maksiat bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah, fa innahu ghafar. Allah zat yang maha mengampuni, tawwab, yang banyak menerima taubat. Tapi kalau maksiat kita berhubungan dengan makhluk, Allah nggak ikut campur. Ente selesai itu, minta ridha, minta maaf kepada orang yang pernah kita zalim, berat. Makanya ada ungkapan, seorang datang kepada Allah dengan membawa dosa yang begitu banyak, dosa antara dia dengan Allah itu masih dianggap ringan dibanding seorang datang kepada Allah dengan membawa satu dosa, tapi dosanya berhubungan dengan makhluk yang lain berat. Jadi, ya, makanya itu hablum minan nas, perbaiki sebaik-baiknya. Ya, yang terbaik diam. Karena sukut hikmah, diam itu adalah hikmah. Bagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau ketika melatih dirinya nggak mau keluar dari ucapannya kecuali yang baik. Apa yang dia lakuin? Dimasukin batu ke dalam mulutnya. Nggak mau ngomong, pikir dulu, ini manfaat gak buat saya, buat orang? Ini omongan bernilai pahala gak indallah? Ditimbang, oh baik, keluarin batu baru ngomong. Kalau nggak ada manfaat, apalagi dosa, ya, enggak, diam. Untuk melatih dirinya begitu. Sahabat yang mulia, luar biasa. Bolehlah kita taruh dulu apa kacang gaban bulu itu, bulu kalbu yang dikit taruh. Ya. Ala kulli hal, kita melihatnya hikmahnya bagaimana usahanya mereka penjagaan untuk menjaga lisan, jangan sampai keluar kecuali yang baik, yang membuat Allah ridha. Ya mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kepada kita as-sihah wal afiyah, panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kita mohon kepada Allah bibarakati hadzal majlis al-mubarak. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang saleh dan salihah, yang bakti kepada orang tua, menjadi anak yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tua kita yang masih hidup panjang umur, sehat wal afiat. Orang tua kita telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah. Wa kama nawa salafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin ya rabbana 'ala rabbina.